Pernahkah kalian berpikir bagaimana cara supaya kita bisa mengirim sebuah pesan hanya orang-orang tertentu yang mengetahui apa yang kita kirim? Nah, biasanya teknologi dalam perusahaan teknologi itu menggunakan metode keamanan data, yang mana hanya user dan perusahaan tersebut yang mengetahui informasi apa yang mereka lakukan, sehingga perusahaan bisa menjamin keamanan data usernya. Nah, teknologi keamanan data ini, salah satu teknologi tersebut adalah kriptografi, yang akan saya kupas sedikit mengenai salah satu teknik dasar dari kriptografi tersebut. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu teknik blocking. Nah, teknik blocking ini merupakan salah satu teknik dasar dari sebuah kriptografi, yang mana teknik ini bertujuan untuk melakukan proses enkripsi. Nah, sebelum kita mengetahui tentang teknik blocking, kita pahami dulu apa sih itu kriptografi. Nah, kalau kalian mencari tahu atau membaca literatur, nah biasanya kriptografi ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yang mana kata tersebut adalah kriptos dan graphian. Kriptos sendiri itu memiliki arti rahasia, dan graphian ini memiliki arti menulis. Nah, dari kedua kata ini kita bisa tahu apa sih itu kriptografi. Nah, kriptografi ini bisa diartikan sebagai pesan rahasia, yang mana hanya orang-orang tertentu atau pesan yang sulit untuk diketahui oleh masyarakat pada umumnya atau masyarakat luas. Nah, jadi orang yang bisa mengetahui pesan yang kita sampaikan, biasanya mereka juga mengetahui atau memecahkan teknik apa yang kita pakai untuk membuat pesan tersebut menjadi pesan rahasia. Nah, jadi kriptografi ini memiliki 5 teknik dasar, yang mana teknik blocking ini merupakan salah satu dari teknik kriptografi. Nah, contoh dari teknik blocking itu merupakan blockchain. Kalau kalian tahu tentang mata uang kripto, nah itu kan pasti berhubungan dengan yang namanya kriptografi. Nah, blockchain ini merupakan pengembangan dari teknologi yang namanya blocking, yang mana blockchain ini merupakan sistem pencatatan transaksi yang terdiri dari dua jenis, yaitu transaksi dan blok, yang mana saat melakukan transaksi itu dimasukkan ke dalam blok server atau komputer tertentu, sehingga sangat sulit untuk melakukan peretasan terhadap blockchain ini. Nah, blockchain ini meskipun dia memakai teknik dasar blocking, blockchain ini menggunakan algoritma hashing. Kalau kalian masih bingung apa itu algoritma hashing, nah biasanya algoritma hashing ini merupakan sebuah algoritma yang mana mengubah suatu karakter atau teks tertentu menjadi karakter lainnya atau kode-kode rahasia tertentu. Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang apa itu blocking, dari tadi kan saya masih belum menjelaskan bagaimana proses cara kerja blocking tersebut. Nah, sebelum itu kita pahami dulu apa itu plain text, ciphertext, dan enkripsi. Nah, plain text di sini itu bisa diartikan sebagai teks asli atau informasi yang mau kita sampaikan. Jadi informasi yang bisa dibaca oleh masyarakat pada umumnya atau masyarakat luas. Jadi tidak ada pengubahan terhadap informasi ini. Nah, terus ada juga yang namanya ciphertext. Apa sih itu ciphertext? Ciphertext ini merupakan suatu informasi atau teks tertentu atau data tertentu, yang mana
teks ini hanya terjadi setelah proses yang namanya enkripsi. Nah, jadi kalau kalian tahu tentang enkripsi, itu merupakan sebuah metode di mana kita mengubah data tertentu menjadi kode rahasia. Sehingga misalnya orang-orang yang tidak berkepentingan atau yang tidak ingin orang tersebut tahu, nah jadi pesan yang kita sampaikan bisa kita tuju kepada orang yang memang benar-benar kita tuju. Nah, jadi sebelum terjadinya ciphertext itu dilakukan yang namanya enkripsi terhadap plain text. Sedangkan enkripsi itu merupakan proses di mana terjadinya plain text ke ciphertext. Oke. Kemudian apa itu blocking? Nah, blocking ini merupakan suatu metode enkripsi di mana metode ini mengubah plain text yang sebelumnya pesan biasa atau pesan yang belum dirubah atau belum dienkripsi itu menjadi blok-blok. Nah, jadi teknik blocking ini mengubah pesan asli itu yang mana mengandalkan sebuah blok-blok yang terdiri dari baris dan kolom. Kalau kalian masih bingung, nanti kita akan lihat bagaimana contoh mengubah plain text ke ciphertext melalui teknik blocking ini. Nah, blocking ini biasanya kita menentukan berapa sih blok yang mau kita buat. Nah, itu terserah dari kitanya sendiri mau membuat berapa blok. Kemudian kunci dari teknik ini adalah berdasarkan kolom, yang mana kalau kita artikan blok itu biasanya merupakan sebuah baris, sedangkan kolom itu merupakan sebuah kunci dari teknik blocking ini. Nah, biasanya plain text ini dimasukkan ke dalam blok yang sudah kita buat itu ke dalam keadaan vertikal sehingga menghasilkan ciphertext dalam keadaan horizontal. Atau misalnya kita nggak mau secara vertikal, kita bisa mengubahnya secara horizontal dengan ciphertextnya secara kebalikannya, yaitu misalnya vertikal. Nah, kemudian kita masuk ke cara kerja dari teknik blocking itu sendiri. Nah, di sini misalnya saya membuat plain text di sini saya tulis ini blocking. Nah, ini blocking ini kita masukkan ke dalam blok secara vertikal. Nah, sebelumnya kalau yang di penjelasan sebelumnya kan teknik blocking itu kita mau buat bloknya itu berapa terserah dari kitanya. Tapi di sini saya membuat 4 blok dengan 3 kolom. Nah, jadi di sini kalau kalian misalnya mau membuat 5 blok terus 2 kolom, nah itu bisa juga. Jadi tergantung dari kalian mau membuatnya itu berapa blok. Nah, jadi di sini saya masukkan kata-kata dari plain text ini atau karakter ini blocking itu dimasukkan secara vertikal. Jadi vertikal itu dari atas ke bawah. Nah, di sini karakter I dimasukkan ke baris ke-1 kolom ke-1. Terus dilanjutkan secara vertikal. I, N, kemudian I lagi, kemudian ada spasi. Nah, spasi di sini tetap dimasukkan sebagai karakter. Jadi di baris ke-4 kolom ke-1 baris ke-4 kolom ke-1, nah itu tetap dikosongkan karakternya sebagai spasi. Kemudian dilanjutkan kata selanjutnya secara vertikal B, L, O, C. Kemudian dilanjutkan lagi K, I, N, G. Nah, sehingga bisa kita dapatkan ciphertextnya secara horizontal. Kalau yang kita menyusun plain textnya secara vertikal itu dari atas ke bawah. Ini kan
INI dari atas ke bawah, terus BLOC dari atas ke bawah, KING dari atas ke bawah. Nah, jadi kalau misalnya kita membuat teknik blockingnya secara vertikal, kita bacanya secara horizontal. Nah, di sini kita baca dari IBK. Nah, di sini kan IBK, kemudian NLI, terus ION, kemudian spasi, ini spasi CG. Nah, sehingga didapatlah ciphertext tersebut yang mana pesan sebelumnya adalah ini blocking, diubah setelah dienkripsi itu menjadi IBKNL IIONCG. Nah, jadi teknik blocking ini merupakan teknik dasar dari salah satu kelima teknik dasar kriptografi. Meskipun ini masih dasar, tapi wajib dipahami kalau kalian mau mempelajari tentang kriptografi. Nah, kemudian bagaimana kalau kita membuatnya secara horizontal, kemudian kita membuat ciphertextnya secara vertikal? Nah, kita bisa juga melakukannya secara horizontal. Jadi kita masukkan karakter hurufnya jadi secara horizontal. Nah, di sini I, N, kemudian I, kemudian ada spasi B, L, O, C, K, I, N, G. Nah, jadi masukkan secara horizontal dari kiri ke kanan. Kalau yang vertikal kan dari atas ke bawah. Kemudian ciphertextnya itu kita masukkan secara vertikal. Kalau yang kita sudah membuat karakternya menjadi kita masukkan ke dalam horizontal, selanjutnya kita enkripsi secara vertikal. Jadi teknik blocking ini merupakan suatu teknik di mana kita memasukkan karakter-karakter tertentu ke dalam sebuah blok yang sudah kita tentukan, atau terserah kita mau membuat bloknya berapa. Nah, sehingga didapatlah hasilnya kita baca secara vertikal I, O, I, kemudian spasi O, I, kemudian NBC, N, I, L, K, G. Nah, jadi dapatlah seperti ini. Nah, dari kedua yang sudah kita buat horizontal dan vertikal, nah misalnya di sini kita membuat sama-sama 4 blok, kemudian 3 kolom, dan teknik vertikal 4 blok dan 3 kolom, tapi hasil ciphertextnya berbeda. Kenapa? Nah, karena bloknya yang mana vertikal dan horizontal, kalau misalnya kita membuat sebuah blok dan baris sama, itu menghasilkan ciphertext yang berbeda. Bagaimana kalau kita mau membuatnya sama? Nah, kita harus menyesuaikan baris dan kolomnya. Nah, jadi seperti ini. Kalau misalnya kita mau membuat secara horizontal, misalnya di sini saya membuat 3 baris dan 4 blok. 4 blok dan 3 kolom. Nah, kemudian yang vertikal itu saya membuat secara 4 kolom 3 baris. Nah, jadi sehingga ciphertext yang dihasilkan itu sama, yang mana kode dari enkripsi ini dan plaintextnya itu sama. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau membuat secara horizontal dan vertikal, nah itu tergantung dari kalian mau membuatnya secara horizontal atau vertikal. Nah, mungkin sampai situ saja penjelasan tentang teknik blocking. Nah, jadi teknik blocking ini merupakan teknik dasar dari kriptografi, sedangkan atau bisa dibilang teknik sederhana dari sebuah kriptografi. Nah, kalau kalian mau mempelajari lebih lanjut tentang kriptografi, itu teknik blocking ini ada yang namanya blok modern sederhana yang dinamakan dengan blok cipher. Nah, kemudian di dalam blok cipher itu ada lagi metode atau algoritma yang digunakan seperti AES dan lain sebagainya.
Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih.